Manusia mampu membuat kamera yang cukup canggih, betul apa enggak? Tetapi manusia lupa, kita dikasih oleh Allah kamera yang cukup canggih, sepasang mata. Mampu membedakan lebih dari 20 juta mata. Urusan bernapas saja sudah miliaran, benar apa enggak? Berapa kalau Anda misalnya, Anda mau mata Anda dibeli oleh orang 10 miliar Pak? Tak tambahin 20. Terima kasih. Nah, gitu ya. Itu artinya kita kaya apa enggak? Kaya. Kan kita lupa, ini nikmat yang luar biasa. Mohon maaf, kentut itu nikmat apa enggak? Nikmat! Bagi yang kentut ya. Bagi yang dapatin siapa nih? Coba Bapak Ibu bayangkan, gara-gara nggak bisa kentut bisa masuk rumah sakit apa enggak? Ya. Ini baru perkara perentutan saja. Bisa masuk. Perusahaan ini akan berkembang pesat karena imajinasinya luar biasa. Jadi imajinasinya loh bener. Kalau perusahaan itu semuanya isinya orang sensei saja, orang apa? Otak kiri bawah. Itu kalau orang yang sensei itu nggak mau diajak berpikir, tapi maunya kerja-kerja saja. Kalau perusahaan itu orangnya kayak gitu juga nggak bisa jalan. Tapi kalau perusahaan itu isinya adalah otak kiri atas saja, semuanya kepingin jadi pemimpin, jutang-juting saja. Maka mesti ada yang jadi pemimpin, mesti ada yang pelaksana yang paling hebat, pasti juga ada yang otak kanan atas, kreativitas, imajinasi. Biasanya memang suka diatur orang kayak gini nih. Kasih aja dia bagian apa pengembangan, menemukan pola gitu ya. Obat-obat yang belum dicoba suruh nyoba sama dia. Kesimpulannya sebenarnya teman-teman, masing-masing kita ini spesial, masing-masing kita ini punya kelebihan. Fokuslah pada kelebihan kita, dan kelebihan itulah yang kita kerjasamakan. Kalau kita membangun sebuah tim, membangun sebuah teamwork yang kuat, kita harus fokus pada kelebihan masing-masing. Sebab kalau membangun teamwork yang dilihat kelemahannya, maka tidak akan terjadi kerja sama. Maka lihat kelebihannya, kemudian mana yang bisa disinergikan. Riset saya teman-teman 5 tahun terakhir ini, ketika saya kali ngisi training, saya minta teman-teman itu di berbagai daerah atau kota atau ibu kota negara mana yang saya kunjungi itu, kemudian saya minta mengirimkan proposal hidupnya ke email saya. Riset saya 5 tahun terakhir ini, rata-rata 85% apa yang dia tulis itu benar-benar dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tantang Anda semua. Tapi biasanya tidak semuanya berani mengirimkan itu. Karena ternyata risetnya di Harvard, ya, ini yang nanti saya jelaskan. Proposal hidup itu adalah skenario sekaligus hiu kecil hidup. Ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa kok pakai istilah hiu kecil? Para nelayan kita, jadi proposal hidup itu laksana hiu kecil hidup kita. Para nelayan kita itu kalau nangkap ikan, begitu ikan itu ditangkap, terus kemudian diekspor ke Jepang, ditolak oleh orang Jepang teman-teman. Karena orang Jepang tidak suka makan ikan yang mati, dia suka makan ikan yang segar. Para nelayan kita tidak kehabisan pikir, dianggap ikan-ikan tadi itu kemudian dimasukkan apa? Freezer, diekspor ke Jepang, sampai di Jepang ditolak. Orang Jepang bilang, ini sama saja ini ikan mati hanya dikasih apa? Es. Para nelayan kita tidak kehilangan akal. Dia tangkapin ikan-ikan tadi itu, kemudian dia masukkan di dalam kapal, kapalnya dikasih air. Jadi ada tempat kayak apa? Kolam. Di bawah kapal itu masih hidup-hidup ikannya itu, sampai di Jepang sebagian ikan mati apa enggak? Karena lo ya udah semangat lagi. Maka para nelayan kita tidak kehilangan akal. Dia tangkap ikan tadi itu, kemudian dia masukkan kemudian sebuah kolam di kapal itu ada habitatnya, seperti habitatnya laut. Ketika ikan itu loyo, maka dimasukkan hiu kecil. Kenapa hiu kecil? Sebab kalau hiu besar kan habis dimakannya. Ketika dimasukkan hiu kecil, maka dia akan lari-lari. Lah, proposal hidup Anda itu laksana hiu kecil yang akan ngejar-ngejar Anda. Ayo, kamu pasti bisa. Jadi bisikan setan itu bisa terkalahkan kalau impian kita jauh lebih besar, jauh lebih kuat dari ketakutan kita. Benar mana? Dan setan memang suka membuat kita ragu. Kata tidak mungkin bagi Allah. Benar mana? Tulis saja matahari. Semakin lengkap permintaan kita, semakin jelas, semakin bagus. Betul Pak? Sama seperti kalau kita ke restoran. Ketika kita duduk di restoran, terus kemudian kita bilang, Bu, makan Bu! Makan Bu! Gitu kan. Tapi semakin jelas, semakin
cepat dilayani, betul apa enggak? Dan kita tidak perlu tahu cara bikinnya, benar apa enggak? Caranya gimana ya Bu? Nanti kasih tahu. Sama ketika kita minta sama Allah, minta saja sama Allah, ambil komitmen, jangan bertanya caranya. Setelah itu pasti caranya dikasih tunjuk, betul apa enggak? Setiap tarikan nafas, begitu Bapak Ibu menghembuskan nafas, masukkan kalimat syukur. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Tuhan, aku punya keluarga yang sangat mencintaiku. Sebutkan 10 hal yang Bapak Ibu layak bersyukur sama Allah. Silakan Bapak Ibu bayangkan wajah ibundanya masing-masing. Kalau Bapak Ibu pernah berjanji ingin membelikan sesuatu yang sampai hari ini belum kesampaian, Bapak Ibu katakan, Bapak Ibu minta doa. Kalau Bapak Ibu merasa dulu pernah punya salah dengan Bapak atau Bunda, Bapak Ibu minta maaf. Silakan Bapak Ibu ngomong seperti Bapak Ibu ngomong di depannya. Cukup kedua telinga Bapak Ibu yang merasakan, yang mendengar. Hari ini alam bawah sadar Ibu Bapak benar-benar bersambung kepada orang-orang yang Bapak Ibu cintai.